Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Endang Switri MPDI, dosen Pendidikan Agama Islam, FKIP atau PPMPK Universitas Sriwijaya. Nah, pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi konsep akhlak, moral, dan etika dalam Islam. Baik, untuk pertama kita bahas dulu akhlak. Apa itu akhlak? Nah, akhlak itu berasal dari bahasa Arab yang artinya kalau kita tinjau dari lughatnya atau bahasa ialah tingkah laku atau perangai atau juga tabiat. Ya, itu adalah akhlak. Sedangkan secara istilahnya akhlak ini merupakan daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan, tanpa dipikir dan direnungkan lagi. Jadi itulah akhlak, kita tidak mikir-mikir, spontan, tidak merasa terpaksa. Itu merupakan akhlak. Dalam Islam, akhlak ini terkategori dua. Ada akhlakul karimah, ada akhlakul mazmumah. Akhlakul karimah itu perbuatan-perbuatan yang baik atau perangai, tabiat, tingkah laku yang baik, maka itu dikatakan atau yusammah, bahasa Arabnya itu yusamma akhlakul karimah, dinamakan akhlak yang baik atau mulia. Nah, sebaliknya ketika kita melakukan tabiat atau perangai tingkah laku perbuatan-perbuatan buruk, maka yusamma dinamakan akhlakul mazmumah, ya, akhlak-akhlak buruk. Nah, jadi dalam Islam ada dua kategori akhlak. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam akhlak, ya. Ada macam-macam akhlak yang akan kita bahas. Di sini sudah saya lampirkan 4 macam akhlak. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Ya, akhlak kepada Allah ini salah satu contohnya, kita punya kewajiban kepada Allah mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Itu kewajiban sesuai dengan tema kita di implementasi iman dan takwa yang telah kita lalui kemarin, bahwa kita itu punya takwa, dan ketika kita punya iman dan takwa, takwa itu mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Maka ketika kita punya akhlakul karimah, tadi sudah dibilang tidak dipaksa, spontan, tanpa pikir kita akan melaksanakan perintah Allah itu, ya, itu berakhlak, ya. Nah, salah satu contohnya itu. Nah, ya. Selanjutnya kita akan ketemu dengan akhlak kepada manusia. Nah, manusia ini, ingat generasi penerusku, ada yang masih hidup, ada yang telah meninggal. Akhlak kepada manusia yang masih hidup berarti yang lebih besar, lebih dewasa, kita harus menghormatinya. Ya, digandeng juga nanti ada etika, kita juga bisa beretika dan bercara yang baik. Ya, berakhlak kepada orang yang lebih besar, kepada orang tua, ya, patuh, ya, tidak menyusahkan, itu menyampaikan hal-hal yang harus disampaikan dengan baik, itu akhlak kepada manusia. Lalu akhlak kepada yang manusia juga tapi telah meninggal, juga punya akhlak, ya, kita kepada orang tua. Kalau di dunia juga punya kewajiban mendoakan, yang telah meninggal juga kita doakan, ya, baik itu kepada orang tua, teman sejawat, apalagi guru kita juga. Jadi walaupun telah meninggal tidak hilang begitu saja, tetap kita berakhlak, ya, menghormatinya, mendoakannya, ya, sesekali kalau memang dekat kunjungilah kuburannya, ya, itu kepada akhlak orang manusia yang telah meninggal, apalagi orang tua, ya, otomatis kalau dekat silahkan dikunjungi.
Kemudian akhlak kepada lingkungan. Nah, akhlak kepada lingkungan, kita punya lingkungan. Nah, lingkungan sekitar kita ada tanaman, ada bumi yang jelas ya. Kita diciptakan di dunia ini, di dalam surah Al-Baqarah dijelaskan bahwa fil ardi khalifah, kita diciptakan di muka bumi ini sebagai khalifah. Ketika kita sebagai khalifah, semua kita anak ya, generasi penerus, semua kita adalah khalifah, maka kita harus berakhlak dengan lingkungan kita, terutama di bumi kita. Ketika kita melakukan bumi kita atau mengelola bumi kita, nah, maka bumi kita itu akan berubah daripada dasar aslinya. Nah, atau kita nanam pohon, kemudian pohon kita potong lagi, atau kita angkat ke akar-akarnya, lalu berlobang, kita benahi lagi bumi, sehingga tetap dilestarikan bumi itu ya, tetap aman, tetap baik, ya, tetap lestari, tidak membahayakan orang, ya. Jadi apa yang kita lakukan? Kalau kita dari mengangkat suatu batang, maka batangnya besar, tentu maka ada lubang besar di bumi, di tanah itu. Nah, benahi, perbaiki sehingga bumi tetap lestari. Itu lingkungan ya nak ya. Oke, selanjutnya akhlak kepada hewan. Kita di sekitar kita ada hewan, kucing, ya. Bukan kucing saja ya, banyak ya. Tanaman, kucing, hewan-hewan yang kita pelihara, yang khususnya di sekitar kita ya, kita berakhlak juga ya, kita sayangi, kita kasih makan, kita rawat, sama dengan lingkungan. Bukan hanya bumi saja, di bumi punya tanaman, sayur, kembang ya, ditanam tapi harus dirawat, disirami. Hewan juga sama, dipelihara ya, dikasih makan, jangan dibiarkan saja. Ya, mudah-mudahan kita termasuk kategori orang yang berakhlak semua ya. Amin ya rabbal alamin. Kalaupun belum, mari kita belajar ya, tetap belajar. Selanjutnya kita akan ketemu lagi ciri-ciri perbuatan akhlak. Nah, ketika kita berbuat, tentu ada sesuatu tanda ya. Nah, ciri-ciri perbuatan akhlak ini perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sebagai kepribadian. Nah, biasanya tertanam kuat sudah jadi kebiasaan, karena sesuai dengan definisi bahwa akhlak itu tidak dipaksa, tidak direnungkan lagi, namun kejadiannya spontan karena sudah tertanam di hati kita, di pribadi kita ya, seperti itu. Dilakukan dengan sungguh-sungguh tanpa sandiwara. Jadi dilakukan sungguh-sungguh, bukan karena siapa, bukan karena sandiwara ya. Jadi bukan karena ada si A, ada si B. Kalau kita karena si A, ada si B, itu berakhlak juga nak, tapi akhlak mazmumah, ria, minta dilihat orang ya. Nah, kalau kita memang sungguh-sungguh tanpa bersandiwara, tanpa tidak pengen dilihat orang, itu akhlakul karimah, mulia. Tapi ketika kita melakukan hal sesuatu pengen dilihat si A, si B, si C, nah berarti kita itu berakhlak juga, tapi akhlakul mazmumah, akhlakul yang tercela, perangai yang buruk. Nah, ya, sedangkan kita itu pengen berupaya menjadi lebih baik, berarti belajar bertingkah laku, berperangai baik ya. Oke, lanjutkan. Dilakukan oleh orang yang berakal sehat dan pikir yang sehat, maksudnya dilakukan oleh orang yang sehat, akal dan pikirannya. Tentu nak, kalau kita melakukan itu pasti kita merasa berpikiran dan berakal sehat. Kalau kita tidak sehat, lihatlah orang gila. Dia bertingkah laku aneh karena dia tidak sehat. Ya, dia cerewet sama orang karena dia tidak sehat. Dia membuli orang, ya bisa saja orang itu karena terganggu kesehatannya, ya seperti itu. Jadi bersyukurlah kita punya akal sehat, punya pikiran sehat, sehingga kita melakukan hal-hal yang baik, perangi yang baik, tingkah laku yang baik, berarti kita berakhlakul karimah, berakhlakul baik, bertingkah laku baik. Nah, kemudian selanjutnya
kita akan perbuatan yang dilakukan itu ikhlas. Melakukan segala sesuatu itu ikhlas karena Allah. Jadi bukan karena dilihat, bukan dilihat si A, ya, si B, si C, si C. Nah, itu ingat kata Ibu tadi riya, ya. Nah, itu sama kita dengan sholat, ya. Harusnya karena Allah, tetapi karena ada si A, jadi aku sholatnya dikencangkan, rajin. Nah, itu berarti karena si A. Ya, sum'ah pengen didengar, riya pengen dilihat. Itu akhlakul mazmumah. Kita akan meraih menuju akhlakul karimah ya nak ya. Ya, generasi penerus atau siapapun yang mendengar video pembelajaran ini. Oke, selanjutnya kita ketemu dengan moral ya, moral. Nah, moral ini ya, apa itu moral? Moral ini adalah hukum perilaku yang diterapkan pada setiap individu, setiap kita. Berarti ya, ada perilaku yang kita terapkan ketika bersosialisasi. Nah, dengan sesama. Jadi ketika kita bersosialisasi ada perilaku yang kita terapkan ya, kita individu ya. Ketika bersosialisasi ada tingkah laku yang perilaku yang kita terapkan sehingga terjalinlah rasa saling menghormati ya. Nah, dengan sesama tentunya yang berhubungan dengan prinsip tingkah laku seperti apa? Budi pekerti, akhlak, serta mental yang membentuk karakter dalam diri seseorang. Jadi moral ini terjadi ketika kita bersosial ya, bersosial dengan sesama atau di masyarakat. Ya, kita berperilaku, tingkah laku yang kita terapkan secara individu itu di masyarakat dilihat orang, maka ketika baik maka dinilai budi pekerti akhlak kita itu nilainya moralnya baik, ketika kita buruk ya dibilang buruk ya. Bukan akhlak saja, ada akhlakul karimah baik dan akhlakul mazmumah buruk, moral juga ada ya. Seperti itu. Mudah-mudahan kita semua bermoral baik. Amin ya robbal alamin. Harapan kita semua mau menjadi orang baik ya. Karena dunia adalah tempat persinggahan dan di tempat persinggahan ini kita akan mencari ladang oleh-oleh menuju alam berikutnya. Selanjutnya. Nah, kita akan ketemu faktor apa sajakah yang mempengaruhi moral ini. Nah, ada 4 faktor yang mempengaruhi moral ini ya. 4 faktor itu apa saja ya? Ini dia nak. Pertama, pola asuh ya, pola pengasuhan orang tua. Berarti pola asuh orang tua. Kita di rumah diasuh oleh orang tua, itu ada faktornya ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pengasuhan baik ya dari orang tua atau sekitar yang ada di lingkungan keluarga kita. Kalaupun tidak berdoa, ya Allah, rubahkanlah dampak pola asuh yang tidak baik itu menjadi baik ya Allah. Karena apa? Nanti terakhir ya, kenapa ada sesuatu yang di faktor keempat ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Nah, kedua, interaksi sosial ya, interaksi sosial terhadap lingkungan. Jadi ada pengaruh kita berinteraksi dengan sosial di lingkungan, di jiron-jiron tetangga itu ada pengaruh juga moral kita. Ketika lingkungan kita baik, maka insya Allah juga moral kita baik. Pola asuh orang tua baik, maka insya Allah juga baik ya. Nah, itu selanjutnya pendidikan di sekolah ya, di bangku sekolah juga insya Allah lah kalau di sekolah diajarkan yang baik-baik. Nah, tadi Ibu menyebutkan kalau tidak baik, insya Allah kita berdoa dan berdoa minta menjadi baik ya Allah, walaupun diasuh dengan tidak baik, sosial sekitar tidak baik, pendidikannya baik, alhamdulillah mohon dijaga kami ya Allah. Nah, di sini
Nah, asal agama kita tertanam ya. Nah, maka moral kita insya Allah kuat, iman dan takwa kita tidak kalah dengan yang kurang tadi, insya Allah tertutupi. Nah, jadi moral itu tidak baik karena ada 3 faktor ini, ditambah lagi satu faktor kurang agama, pendidikan di sekolah kurang baik, misalnya di sekitar interaksi sosial tidak baik, di pola asuh juga tidak baik, maka tercipta tidak baik. Nah, mudah-mudahan di salah satu ini tidak baik, tapi agamanya baik, berubah menjadi baik ya. Itu rahasia Allah. Yang jelas kita mau berusaha menjadi lebih baik. Semoga kita menjadi orang yang bermoral baik. Amin. Selalu kita berdoa. Amin ya. Selanjutnya, etika. Apa itu etika? Ini dia. Nah, ya. Etika itu adalah suatu ilmu yang mempelajari baik buruk ya, serta kewajiban, hak dan tanggung jawab. Baik itu secara sosial maupun moral pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakatnya yang berhubungan dengan akhlak individu terkait benar dan salahnya. Nah, maka terkadang etika ini dibilangkan mempelajari baik buruk. Ini teori ya, teori dipelajari. Jadi baik buruk itu dipelajari, mana baik mana buruk. Semua kita bisa belajar ya. Nah, karena belajar itu tiada hentinya. Utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buai ayunan sampai ke liang lahat, termasuk bercara-cara, beretika, berperangai. Akhlak ini juga, etika ini juga ada etika buruk, ada etika baik ya. Selanjutnya, nah, konsep etika. Nah, kalau berbicara konsep ini di dalam bahasa Arab itu disebut etika ini jamaknya dari bahasa Arab khuluk ya. Khuluk bukan huluk, khuluk ya. Akhlak. Nah, jadi etika dan akhlak ini sama ya. Bahasa Arab itu akhlak, bahasa Indo, nah ya, itu adalah budi pekerti. Ya, itu ya teori etika ini tadi ini. Nah, bahasa Indonesianya adalah akhlak etika ini diartikan budi pekerti ya. Kemudian etika ini dalam filsafat yang membicarakan masalah apa? Membicarakan predikat baik yang disebut good, yang membicarakan predikat buruk yang disebut bad. Dalam artian susila moral, asusila immoral, tidak bermoral. Itu konsep etika untuk penambahan ya. Sebenarnya bisa dibaca ini. Kemudian etika dalam bahasa Yunani disebut ethos ya, yang berarti watak, kesusilaan atau adat. Nah, sedangkan konsep ihsannya yaitu cara pandang. Insan itu manusia ya, cara pandang dan perilaku manusia dalam hubungan sosial hanya dan untuk mengabdi pada Tuhan, bukan ada pamrih di dalamnya. Nah, itu ini bagian-bagian konsep kalau ada yang masih bingung ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas ma farkun akhlak wa moral wa etika. Apa perbedaan akhlak, moral dan etika? Ya. Kalau akhlak ini adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang baik buruk ya. Ya, pengetahuan yang menjelaskan baik dan buruk, mengatur pergaulan manusia dan menentukan tujuan akhir dari usaha dan pekerjaannya. Akhlak berdasarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan moral adalah tindakan manusia sesuai dengan ide-ide umum atau masyarakat. Tadi sesuai dengan definisinya bahwa perilaku diterapkan yang individu bersama di tengah-tengah masyarakat. Nah, di sini dijelaskan bahwa moral itu adalah tindakan manusia yang sesuai dengan ide-ide umum, jadi masyarakat baik
dan wajar, ya. Nah, selagi baik dan wajar, maka di masyarakat itu tindakan kita itu dibilang baik sesuai dengan ide-ide masyarakat itu, ya. Tapi ingat, ada juga yang moralnya, yang ide-idenya yang tidak bagus, maka dibilang juga moralnya tidak bagus. Nah, moral bersifat praktis. Moral ini memandang secara lokal. Moral bertitik tolak dari pikiran manusia. Nah, sedangkan etika ini adalah ilmu yang menyelidiki, sesuai tadi ya, etika itu teori bilang tadi ya. Nah, ini etika adalah ilmu yang menyelidiki baik dan buruknya dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh yang diketahui oleh akal pikiran manusia. Maka etika ini disebut bersifat teoritis. Etika ini memandang perbuatan manusia itu secara universal. Jadi paham ya perbedaannya. Kalau akhlak itu berdasarkan Allah dan Rasulnya, kalau moral ini berdasarkan atau memandang secara lokal disebut dengan moral bersifat praktis, sedangkan praktisnya yang moral. Kalau etika ini adalah teori bersifat teoritis. Nah, pada dasarnya nak, di sini kelihatannya seolah-olah akhlak saja dari Allah dan Rasulnya. Tetapi Rasul adalah ya yang kita teladani. Rasul juga mencontohkan etika, Rasul juga mencontohkan moral-moral, tindakan-tindakan di masyarakat. Tinggal kita mau membuka lembaran-lembaran, membaca kembali bagaimana etika Rasul ketika mau tidur, mau makan, menjenguk orang sakit, semua dicontohkan Rasul. Nah, di dalam, kalau di pondok itu ada kitab Adabus Syariah ya. Nah, kalau sekarang tuh enak, semakin canggih, ada buku yang sudah diterjemahkan bahasa-bahasa Indonesia banyak sekali, dan kita banyak ahli-ahli ya, jadi bisa dibaca dan dicari bukunya. Tahu boleh nanti tanya jawab ya, kembali ke saya boleh di pertemuan kedepannya, atau kita tetap buka langsung. Selanjutnya, nah, kesimpulan ya. Ini dia. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa akhlak pada dasarnya melekat dalam diri seseorang dalam bentuk perilaku dan perbuatannya. Ya. Nah, itu akhlak. Nah, terus Rasul juga nak ya, saya tambahkan sebuah perintah Rasul diutus itu, innama bu'istu, Rasul diutus dan terlahir untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya, Rasul, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, termasuk moral dan etika. Ya, etika ini mencakup nilai yang berhubungan dengan akhlak individu terkait benar atau salah. Masih ada hubungannya dengan akhlak ya. Sedangkan moral adalah sesuatu yang berhubungan dengan prinsip tingkah laku, sedangkan tingkah laku tadi adalah akhlak ya. Tingkah laku sesuatu yang berhubungan dengan prinsip tingkah laku yang meliputi budi pekerti, akhlak serta mental yang membentuk karakter dalam diri seseorang. Ya, nah, semangat siapapun yang mendengar, generasi penerus juga siapapun dimanapun berada mendengar video pembelajaran ini, mari kita bersama-sama memperbaiki akhlak kita. Ingat, selalu saya menyemangati diri saya sendiri, juga siapapun bersama saya, termasuk anak didik saya, mahasiswa saya, sekitar saya, bahwa dunia adalah tempat persinggahan, dan di tempat persinggahan itu kita akan lanjut ke perjalanan selanjutnya. Otomatis loh, kita akan mencari oleh-oleh, ladang pahala berarti dunia. Mari kita bersama-sama belajar bertindak menjadi lebih baik, ya, bermoral baik, berakhlak baik, beretika baik. Ya, maka semua akan bernilai baik dan akan mendapatkan catatan pahalanya ya. Semoga kita bisa menggapai surganya Allah. Dan ingat, semua yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat ya. Semoga kita menjadi orang yang bertanggung jawab di dunia maupun di akhirat. Amin. Ya, bertanggung jawab di dunia dan bisa mempertanggungjawabkan di akhirat. Oke.
Oke, sampai di sini. Selesai. Semoga bermanfaat. Syukron. Terima kasih. Thanks. Salam sehat. Semoga Allah selalu senantiasa memberkahi kita semua, ya, memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Ilaliko. Ilaliko-nya sudah duluan terbangnya ya. Ilaliko, sampai jumpa pada video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.